Nasib dua jenderal di kasus Vina usai tim Sus Polri bergerak cepat. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon kini berada di ujung tanduk usai tim khusus Mabes Polri bergerak. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Dua Kapolres pada saat itu juga kan orang hebat, sama-sama sudah Bintang 1 juga sekarang, Pak Indra Jafar sama Pak Ade Vivit, kata Mardiman Sane di Kompas TV, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Katakanlah Pak Rudiana mau menskenariokan, mengkriminalisasi, menurut saya sangat tidak masuk akal, di luar nalar, sampai kemudian bisa mengatur polisi, mengatur jaksa, melakukan putusan, tandasnya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen Purn Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Ditinjau dari segi pangkat memang tidak mungkin, tapi ada beberapa kemungkinan, nanti akan terjawab oleh pemeriksaan yang dilakukan oleh Mabes Polri baik oleh tim Sus maupun tim Bareskrim Polri, ungkap Susno Duaji. Namun ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari AEP. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari AEP. Saya yakin bukan Pak Rudiana, tapi Pak Rudiana justru korban terekayasa, kata Susno. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim Sus bentukan Kapolri. Yang saya sesalkan, ada dua Kapolres yang waktu itu di Polres Cirebon Kota yang sekarang sudah jadi jenderal, itu saya yakin diperiksa juga, kata dia. Kedua jenderal bintang 1 itu akan diperiksa mengapa kasus Vina Cirebon menjadi seperti ini. Apakah Kapolres tidak menghandle perkara ini? Tidak ada gelar, kok bisa? Kata Susno Duaji lagi. Jika terbukti lalai, kata Susno, maka jangan sampai karir keduanya lolos hingga jadi Kapolri. Kalau betul dia lalai, tidak wajar dia menyandang pangkat jenderal. Jangan sampai dia lolos nanti bisa-bisa jadi Kapolri, pungkasnya. Rudiana sudah diperiksa 3 hari. Mardiman Sane mengatakan, kliennya saat ini sedang berada di Mabes Polri memenuhi panggilan atasannya. Saya tidak bilang pemeriksaan, cuma dia bilang mohon doanya. Yang jelas saya akan menjelaskan seterang-terangnya tanpa ada yang ditutupi, tutur Mardiman. Saya tidak bilang pemeriksaan, cuma dia bilang mohon doanya. Yang jelas saya akan menjelaskan seterang-terangnya tanpa ada yang ditutupi, tutur Mardiman. Ia pun tak mengetahui pemanggilan Rudiana ke Mabes Polri itu dalam rangka pemeriksaan atau hanya diajak ngobrol oleh atasannya. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana sudah berada di Mabes Polri sejak akhir pekan lalu. Yang jelas sudah 3 malam berturut-turut beliau ada di Bareskrim, dari hari Sabtu malam, ungkapnya. Mardiman Sane pun meyakini kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, sehingga dirinya meminta Ibtu Rudiana untuk tidak perlu khawatir dengan pemanggilan tersebut. Saya bilang, Kang Rudi jangan takut sedikit pun, kalau bersih kenapa takut? Kalau takut ya berarti tidak bersih, Anda yang melakukan ini, Anda yang menjalani ini di tahun 2016, pertanggungjawabkan apa yang Anda lakukan. Kalau sudah sesuai kenapa takut, jelasnya. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon kini berada di ujung tanduk usai tim khusus Mabes Polri bergerak. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit.
Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Namun ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari Aib. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari Aib. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri. Salah satu saksi kunci kasus Vina, Liga Akbar ternyata sudah punya taktik jitu hadapi laporan Ibtu Rudiana. Liga Akbar dilaporkan oleh tim kuasa hukum Ibtu Rudiana karena dituding membuat berita bohong. Sebelumnya, Liga Akbar mengaku diarahkan untuk memberikan kesaksian palsu dalam berita acara pemeriksaan pada 2016. Terkait hal itu, kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah meminta dua penyidik yang memeriksa Liga Akbar pada tahun 2016 juga diperiksa. Pelaporan yang dilakukan Rudiana terhadap klien kami, Liga Akbar, ini sah-sah saja. Tapi jika memang Rudiana menganggap apa yang diucapkan oleh Liga Akbar merupakan fitnah atau semacamnya, kami meminta dua penyidik yang memeriksa Liga Akbar pada tahun 2016 juga diperiksa, kata Yudhya, Senin, 5 Agustus 2024. Dia mengatakan cara melawan Ibtu Rudiana bukan dengan sumpah pocong, melainkan melakukan konfrontir dengan dua penyidik kasus Vina Cirebon. Dipertemukan antara Rudiana, Liga Akbar, dan penyidik itu, dikonfrontir mana yang benar, terang Yudhya. Yudhya menambahkan, pihaknya yakin semua akan terungkap apabila penyidik yang sekarang bisa melakukannya secara objektif, transparan, dan profesional. Yudhya juga menegaskan bahwa konfrontasi antara Rudiana, Liga Akbar, dan kedua penyidik tersebut adalah langkah yang baik untuk mengungkap kebenaran. Ia juga menekankan konsekuensi yang harus dihadapi jika terbukti bahwa laporan tersebut tidak benar dan Rudiana sendiri yang melakukan kebohongan. Mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal menantang Ibtu Rudiana melakukan sumpah banyucis. Bukan lagi sumpah pocong, Saka Tatal bahkan langsung menantang Ibtu Rudiana melakukan sumpah banyucis di Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon. Sumpah banyucis ini dilakukan untuk membuktikan bahwa Saka Tatal tidak berbohong soal kasus Vina. Pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti menekankan Ibtu Rudiana berani sumpah pocong untuk membuktikan bahwa anaknya, Eki tewas dalam kasus Vina. Sedangkan Saka Tatal berani melakukan sumpah pocong dan sumpah banyucis untuk membuktikan bahwa dia bukan pelaku kasus Vina. Titin Prialianti menerangkan sumpah banyucis merupakan khas Cirebon, menurutnya, dampak sumpah banyucis ini sangat dahsyat luar biasa. Bahkan saking luar biasanya sumpah banyucis, kuncen di Masjid Agung ini kadang sampai tak berani, karena dampaknya yang dahsyat dan jarang dilakukan. Nasib dua jenderal di kasus Vina usai tim sus Polri bergerak cepat.
Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon kini berada di ujung tanduk usai tim khusus Mabes Polri bergerak. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Dua Kapolres pada saat itu juga kan orang hebat, sama-sama sudah Bintang 1 juga sekarang, Pak Indra Jafar sama Pak Ade Vivit, kata Mardiman Sane di Kompas TV, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Katakanlah Pak Rudiana mau menskenariokan, mengkriminalisasi, menurut saya sangat tidak masuk akal, di luar nalar, sampai kemudian bisa mengatur polisi, mengatur jaksa, melakukan putusan, tandasnya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen Purn Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Ditinjau dari segi pangkat memang tidak mungkin, tapi ada beberapa kemungkinan, nanti akan terjawab oleh pemeriksaan yang dilakukan oleh Mabes Polri baik oleh tim Sus maupun tim Bareskrim Polri, ungkap Susno Duaji. Namun ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari AEP. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari AEP. Saya yakin bukan Pak Rudiana, tapi Pak Rudiana justru korban terekayasa, kata Susno. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri. Yang saya sesalkan, ada dua Kapolres yang waktu itu di Polres Cirebon Kota yang sekarang sudah jadi jenderal, itu saya yakin diperiksa juga, kata dia. Kedua jenderal bintang 1 itu akan diperiksa mengapa kasus Vina Cirebon menjadi seperti ini. Apakah Kapolres tidak menghandle perkara ini? Tidak ada gelar, kok bisa, kata Susno Duaji lagi. Jika terbukti lalai, kata Susno, maka jangan sampai karir keduanya lolos hingga jadi Kapolri. Kalau betul dia lalai, tidak wajar dia menyandang pangkat jenderal. Jangan sampai dia lolos nanti bisa-bisa jadi Kapolri, pungkasnya. Rudiana sudah diperiksa 3 hari. Mardiman Sane mengatakan, kliennya saat ini sedang berada di Mabes Polri memenuhi panggilan atasannya. Saya tidak bilang pemeriksaan, cuma dia bilang mohon doanya. Yang jelas saya akan menjelaskan seterang-terangnya tanpa ada yang ditutupi, tutur Mardiman. Saya tidak bilang pemeriksaan, cuma dia bilang mohon doanya. Yang jelas saya akan menjelaskan seterang-terangnya tanpa ada yang ditutupi, tutur Mardiman. Ia pun tak mengetahui pemanggilan Rudiana ke Mabes Polri itu dalam rangka pemeriksaan atau hanya diajak ngobrol oleh atasannya. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana sudah berada di Mabes Polri sejak akhir pekan lalu. Yang jelas sudah 3 malam berturut-turut beliau ada di Bareskrim, dari hari Sabtu malam, ungkapnya. Mardiman Sane pun meyakini kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, sehingga dirinya meminta Ibtu Rudiana untuk tidak perlu khawatir dengan pemanggilan tersebut. Saya bilang, Kang Rudi jangan takut sedikit pun, kalau bersih kenapa takut? Kalau takut ya berarti tidak bersih, Anda yang melakukan ini, Anda yang menjalani ini di tahun 2016, pertanggungjawabkan apa yang Anda lakukan. Kalau sudah sesuai kenapa takut, jelasnya. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon kini berada di ujung tanduk usai tim khusus Mabes Polri bergerak. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1.
Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Namun ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari Aib. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari Aib. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri. Salah satu saksi kunci kasus Vina, Liga Akbar ternyata sudah punya taktik jitu hadapi laporan Ibtu Rudiana. Liga Akbar dilaporkan oleh tim kuasa hukum Ibtu Rudiana karena dituding membuat berita bohong. Sebelumnya, Liga Akbar mengaku diarahkan untuk memberikan kesaksian palsu dalam berita acara pemeriksaan pada 2016. Terkait hal itu, kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah meminta dua penyidik yang memeriksa Liga Akbar pada tahun 2016 juga diperiksa. Pelaporan yang dilakukan Rudiana terhadap klien kami, Liga Akbar, ini sah-sah saja. Tapi jika memang Rudiana menganggap apa yang diucapkan oleh Liga Akbar merupakan fitnah atau semacamnya, kami meminta dua penyidik yang memeriksa Liga Akbar pada tahun 2016 juga diperiksa, kata Yudia, Senin, 5 Agustus 2024. Dia mengatakan cara melawan Ibtu Rudiana bukan dengan sumpah pocong, melainkan melakukan konfrontir dengan dua penyidik kasus Vina Cirebon. Dipertemukan antara Rudiana, Liga Akbar, dan penyidik itu, dikonfrontir mana yang benar, terang Yudia. Yudia menambahkan, pihaknya yakin semua akan terungkap apabila penyidik yang sekarang bisa melakukannya secara objektif, transparan, dan profesional. Yudia juga menegaskan bahwa konfrontasi antara Rudiana, Liga Akbar, dan kedua penyidik tersebut adalah langkah yang baik untuk mengungkap kebenaran. Ia juga menekankan konsekuensi yang harus dihadapi jika terbukti bahwa laporan tersebut tidak benar dan Rudiana sendiri yang melakukan kebohongan. Mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal menantang Ibtu Rudiana melakukan sumpah banyucis. Bukan lagi sumpah pocong, Saka Tatal bahkan langsung menantang Ibtu Rudiana melakukan sumpah banyucis di Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon. Sumpah banyucis ini dilakukan untuk membuktikan bahwa Saka Tatal tidak berbohong soal kasus Vina. Pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti menekankan Ibtu Rudiana berani sumpah pocong untuk membuktikan bahwa anaknya, Eki tewas dalam kasus Vina. Sedangkan Saka Tatal berani melakukan sumpah pocong dan sumpah banyucis untuk membuktikan bahwa dia bukan pelaku kasus Vina. Titin Prialianti menerangkan sumpah banyucis merupakan khas Cirebon, menurutnya, dampak sumpah banyucis ini sangat dahsyat luar biasa. Bahkan saking luar biasanya sumpah banyucis, kuncen di Masjid Agung ini kadang sampai tak berani, karena dampaknya yang dahsyat dan jarang dilakukan.